Halo para sobat lovers, apa kabar kalian hari ini? Yang lagi galau, lagi bersedih, yang banyak kerjaan, yang butuh sandaran. Uhui. Semoga tetap semangat menjalani hidup penuh drama ini. Maka dari itu Mimin akan menghibur kalian semua dengan membawakan sebuah cerita. Maka dari itu kencangkan kolor kalian, siapkan cemilan, langsung saja. Let's go! We're gonna have to fight. Awal cerita bermula di suatu planet. Ada sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Motherwood. Kerajaan tersebut sangat powerful, di mana raja di sana telah berkuasa secara turun-temurun selama ribuan tahun dan telah menaklukkan semua wilayah planet yang dilaluinya. Untuk menguras sumber dayanya, kejayaan Motherwood pun seolah tidak tersentuh sampai akhirnya seorang jenderal berkhianat dan menghabisi sang raja beserta keluarganya, sehingga garis keturunan mereka pun terputus. Setelah kematian sang raja, beberapa planet jajahan Motherwood kemudian mulai merencanakan pemberontakan. Dan menyadari hal itu, seorang jenderal besar bernama Balitarius memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil alih kekuasaan dan mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin baru Motherwood. Lalu di bawah kekuasaan tangan dinginnya, dia kemudian mengirimkan seorang komandan yang sangat kejam bahkan ke wilayah jajahan terluar Motherwood untuk memburu dan menghabisi para pemberontak tersebut. Pindah tempat lain di sebuah desa di planet Vel yang aman dan tentram, di mana seluruh warganya hidup dengan bertani dan sampai saat ini mereka tidak mempunyai masalah dengan stok bahan makanan. Sampai suatu hari planet mereka didatangi oleh armada Motherwood yang dipimpin oleh Komandan Nobel. Salah seorang warga yang bernama Cora terlihat sangat memusuhi siapapun yang berada di dalam pesawat tersebut, entah siapapun dia. Namun Cora mengingatkan warga dengan berkata kalau nantinya orang-orang tersebut akan mengambil apapun yang mereka miliki. Singkat cerita, Komandan Nobel pun menemui kepala desa, di mana dia menjelaskan kalau tujuan kedatangan mereka adalah untuk membeli persediaan gandum milik warga desa karena mereka kehabisan stok makanan. Sebenarnya desa tersebut mempunyai surplus bahan pangan yang cukup melimpah, namun sang kepala desa tetap menolak secara halus permintaan Komandan Nobel dengan berkata kalau mereka juga sedang mengalami kekurangan akibat gagal panen. Walaupun Komandan Nobel bersedia untuk membayar 3 kali lipat dari harga pasar. Hal itu ia lakukan karena alasan dibalik tawaran tersebut, di mana sang kepala desa menyadari jika ia menunjukkan kelebihan dari wilayah tersebut, maka tidak kemungkinan Komandan Nobel akan terus memanfaatkan mereka, dan bahkan bukan tidak mungkin mereka justru akan menjajah mereka. Tidak disangka salah seorang penduduk tidak menyadari dibalik tawaran dengan harga mahal tersebut, kemudian secara lantang justru punya pendapat lain dan melihat hal itu sebagai kesempatan untuk mengambil keuntungan. Orang ini bernama Gundar. Ia lalu mengaku secara terang-terangan kalau sebenarnya desa mereka mempunyai cukup cadangan pangan. Namun, kepala desa memang sengaja menyimpannya untuk berjaga-jaga kalau suatu saat terjadi kekeringan nasional.
Pemuda tersebut tidak menyadari kalau perkataannya itu justru membuat kepala desa jadi terkesan membohongi Komandan Nobel, di mana hal itu adalah sesuatu yang sangat tidak disukai olehnya, di mana konsekuensi dari hal itu jauh melampaui apa yang Gundar pikirkan. Komandan Nobel langsung menghabisi kepala desa dan istrinya di depan semua orang. Tidak hanya itu, semua warga desa juga dipaksa untuk menyerahkan seluruh hasil panen mereka dalam beberapa minggu ke depan. Untuk memastikan kalau warga desa tidak akan macam-macam, Komandan Nobel juga memerintahkan 1 unit pasukan untuk tinggal di sana untuk mengawasi mereka, dan di antara pasukan itu ada salah satu robot kerajaan bernama Jimmy yang dulunya adalah pasukan pengawal khusus raja, tapi kini hanya digunakan sebagai tenaga angkut-angkut. Karena telah kematian sang raja, robot-robot itu seperti diprogram untuk tidak lagi ikut berperang, dan sejak saat itu tidak pernah lagi melawan, sehingga justru digunakan sebagai bahan bulian oleh para tentara-tentara kerajaan. Tidak seperti tentara manusia Motherwood yang arogan, Jimmy terlihat lebih kalem dan bahkan bisa dekat dengan salah satu gadis di desa itu, yang dia katakan mirip dengan anak mendiang sang raja. Jimmy menceritakan kalau dulu dia dan pasukan robot lainnya percaya bahwa putri kerajaan itu akan membawa era baru dan perdamaian bagi semesta, sehingga mereka bersumpah untuk selalu melindungi Tuan Putri. Namun pada hari penobatannya sebagai putri, dia dan orang tuanya justru dibunuh oleh orang kepercayaan mereka sendiri. Dan sejak saat itulah Jimmy dan pasukannya robotnya memutuskan untuk meletakkan senjata dan berhenti bertarung demi Motherwood, karena menganggap kalau kerajaan itu telah kehilangan kehormatannya sendiri. Sementara itu di balai desa, tentu saja semua orang menyalahkan Gunnar atas kesoktawannya yang mengakibatkan kematian kepala desa. Di samping itu, warga desa yang sebenarnya juga takut untuk melawan akhirnya memutuskan untuk menuruti permintaan Komandan Nobel dan berharap belas kasihannya, karena mereka yakin mau bagaimanapun Komandan Nobel juga masih membutuhkan tenaga mereka untuk mensuplai stok makanan pasukannya. Berbeda dengan Cora yang ternyata mempunyai pendapat sebaliknya. Dia justru menganggap kalau warga kita halu karena berharap simpati pada Komandan Nobel dan memutuskan untuk pergi meninggalkan desa tersebut. Melihat hal itu, kakeknya lalu memintanya untuk tetap tinggal, karena sekarang beliau dan semua warga desa justru sedang sangat membutuhkannya. Walaupun begitu, Cora tetap kekeh dengan mengatakan bahwa tidak ada lagi yang bisa diharapkan melihat respon warga desa yang sebelumnya sudah memutuskan untuk menuruti permintaan Komandan Nobel. Namun sang kakek tetap membujuknya kalau mereka mungkin masih punya kesempatan jika mereka bisa mengumpulkan orang yang sama-sama mempunyai kebencian terhadap Motherwood, yang tidak lain adalah para pemberontak. Sayangnya Cora tetap tidak setuju dengan ide tersebut, karena dia tidak ingin bertanggung jawab atas kematian para warga desa jika mereka memang harus berperang. Tapi saat Cora sedang mempersiapkan barang-barangnya untuk pergi meninggalkan desa, dia tidak sengaja mendengarkan teriakan dari seorang gadis yang dipaksa oleh para tentara yang berjaga di sana. Hal itu pun membuatnya lunak, di mana dia menunda bepergiannya dan memutuskan pergi menyelamatkan gadis tersebut. Disinilah diperlihatkan walaupun background wanita ini masih misterius, tapi Cora mempunyai skill bertarung yang sangat overpower, di mana dia mampu melumpuhkan hampir semua anggota unit tentara tersebut, walaupun dibantu oleh salah seorang pasukan yang justru memusuhi teman-temannya sendiri. Melihat kegigihan Cora, kapten tentara tersebut pun langsung menyandera gadis itu dan memerintahkannya untuk mundur jika dia tidak ingin gadis tersebut tewas. Disinilah Jimmy kemudian juga muncul di tempat itu dan seolah mempunyai perasaan seperti manusia. Alih-alih membantu pasukan Motherwood, dia justru langsung menembak kepala kaptennya sendiri untuk menyelamatkan gadis itu. Setelah menghabisi satu unit tentara yang ditugaskan untuk mengawasi warga desa,
Korra pun menyadari kalau itu artinya juga genderang perang melawan pasukan Motherworld, sehingga dia tidak bisa punya pilihan lain selain untuk mempersiapkan diri menghadapi komandan Nobel yang sudah pasti akan menyerang tempat tersebut. Toh dia pun memutuskan untuk pergi mencari para pemberontak dan meminta bantuan mereka untuk menghadapi pasukan Motherworld. Korra berencana untuk menemui seseorang jenderal bernama Titus yang dulunya adalah seorang pahlawan kerajaan, namun kemudian berbalik menjadi pemberontak. Mereka berpikir kemungkinan Jenderal Titus dan pasukannya bisa menjadi harapan bagi warga desa untuk melawan armada Motherworld. Dan untuk melacak keberadaannya, Korra meminta bantuan Gunnar, satu-satunya orang di sana yang sebelumnya pernah melakukan kontak dengan kelompok pemberontak yang dikenal dengan nama Blood X bersaudara, dengan membawa tanggung jawab untuk melindungi warga desa. Mereka pun kemudian memulai perjalanannya menemukan para pemberontak tersebut. Disinilah baru diceritakan tentang background Korra, di mana saat dirinya masih kecil, pasukan Motherworld datang dan menghancurkan planet tempat ia tinggal. Saat itu pasukan Motherworld dipimpin oleh seorang jenderal muda bernama Balitarius yang digambarkan sebagai seorang jenderal yang gila perang. Alih-alih memerintah dari atas, dia sendiri memimpin pasukan dan terjun langsung ke medan perang. Dan anehnya, ketika seluruh penduduk di sana dihabisi tanpa ampun oleh pasukannya, sang jenderal yang saat itu berhadapan langsung dengan Korra justru sama sekali tidak menyakitinya, dan malah sepertinya memberikan kesempatan kepada Korra untuk menghabisinya. Namun ketika Korra benar-benar berniat untuk membunuhnya, Jenderal Balitarius justru membawanya kembali ke Motherworld dan merawatnya Korra seperti anaknya sendiri. Dan sejak saat itu dia diberi nama sebagai Adeleis, di mana kemudian dia juga dilatih dengan keras sebagai seorang prajurit dan menjadi seorang perwira di umurnya yang baru menginjak 18 tahun. Sampai suatu ketika, entah kenapa Korra memutuskan untuk membelot dan kabur dari wilayah Motherworld, hingga dia mengalami kecelakaan di planet Flood dan diselamatkan oleh seorang warga di sana. Singkat cerita, Korra dan Gunnar akhirnya sampai di kota pelabuhan, di mana Gunnar berencana menemui koneksinya untuk menghubungkan mereka dengan kelompok pemberontak Blood X. Tapi begitu sampai di sana, Gunnar justru melihat kalau orang yang dia cari ditangkap oleh para pemburu hadiah yang bekerja untuk kerajaan dan dibawa pergi dari tempat tersebut. Gunnar mengatakan kalau selama ini orang itulah yang menjadi penghubungnya dengan kelompok pemberontak. Dan sejauh yang dia ketahui, para pemberontak tersebut bersembunyi di sebuah planet bernama Saran dan berlindung di bawah kekuasaan Raja Levitika. Lalu mengajak Gunnar ke sebuah baru untuk mencari info apapun yang bisa berguna bagi mereka. Dan berhubung koneksi dengan kelompok pemberontak Blood X sudah tertangkap, Korra kemudian memutuskan untuk lebih dulu mencari info tentang keberadaan Jenderal Titus di dalam bar tersebut. Sempat terjadi keributan ketika salah satu pengunjung bar dan geng yang mencoba untuk mengganggu Gunnar, namun mereka dapat diatasi oleh Korra yang juga dibantu oleh seorang pemburu hadiah lain bernama Kai. Dari seekor kumbang, mereka akhirnya mendapatkan informasi tentang keberadaan terakhir Jenderal Titus yang dikatakan ada di sebuah kolosium di planet Pollux. Bersama dengan itu, Kai yang sebelumnya mendengar tujuan Korra ternyata tertarik dan menawarkan diri untuk membantu mereka. Walaupun Korra sudah mengatakan kalau dia tidak punya banyak uang untuk membayarnya, Kai tetap bersedia dan langsung mengajak mereka pergi menggunakan pesawat miliknya. Tidak hanya itu, dia bahkan menawari mereka untuk menemui beberapa orang yang juga mempunyai tujuan yang sama dengan mereka, yaitu melawan kerajaan Motherworld, dan mungkin mereka akan bersedia untuk bergabung. Sebelum ke planet Pollux, Korra lebih dulu mengajak mereka pergi ke planet lain untuk mempertemukan mereka dengan seseorang bernama Tarak. Tapi masalahnya, saat itu Tarak masih menjadi seorang tahanan kerja paksa untuk melunasi hutangnya. Dan jika ingin keluar dari tempat tersebut, Korra diminta untuk membayar sejumlah uang untuk melunasi hutangnya.
tidak mempunyai cukup uang untuk membayarnya, sang rentenir lalu menawarkannya untuk bertaruh. Jika Tarak mampu menjinakkan seekor griffin yang ada di halaman belakang, maka dia dipersilakan untuk pergi dan semua hutangnya dianggap lunas. Namun jika dia gagal, maka Korra dan Gunner juga akan menjadi budaknya. Dengan percaya diri, Tarak pun mulai mendekati burung tersebut, lalu membungkuk di hadapannya dan meminta orang yang ada di sana untuk mulai melepaskan ikatannya. Secara mengejutkan, Tarak ternyata mampu menenangkan burung tersebut, seolah-olah dia mampu berkomunikasi dengannya, dan seketika itu juga griffin yang tadinya terlihat ganas langsung menjadi jinak dan membiarkan Tarak untuk mengendarinya. Kini setelah berhasil melakukan tantangan tersebut, si rentenir pun menepati janjinya dan membiarkan Tarak pergi meninggalkan tempat itu untuk bergabung dengan Korra dan Gunner. Sementara dirinya yang mengira griffin sudah jinak, ternyata hal itu hanya berlaku kepada Tarak, di mana griffin tersebut justru langsung menghabisi rentenir itu ketika mencoba menaikinya. Dari sana Kate juga membawa Korra dan yang lainnya ke planet lain untuk kembali merekrut seseorang yang dikenal dengan nama Nick Mesis. Diceritakan bahwa dia adalah seorang ahli pedang buronan yang dianggap memberontak terhadap kerajaan setelah hanya seorang diri menghabisi puluhan tentara dan perwira tinggi kerajaan untuk membalaskan dendamnya atas kematian anaknya. Jadi begitu mengetahui tujuan Korra, ia pun tanpa ragu langsung bersedia untuk bergabung dengannya. Setelah merekrut kedua orang tersebut, barulah mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju planet Pollux untuk mencari Jenderal Titus yang katanya terakhir terlihat berada di sana. Namun begitu sampai di sana, apa yang mereka lihat sama sekali tidak seperti apa yang mereka bayangkan, di mana Jenderal Titus yang melegenda justru terlihat seperti seorang gelandangan. Ternyata alasan kondisi Jenderal Titus seperti itu adalah karena dia mengalami depresi setelah seluruh anak buahnya tewas dibantai karena pengkhianatannya. Dan setelah mengetahui hal itu, Korra pun memanfaatkannya dengan membujuknya untuk bangkit dan kembali melawan sebagai penebusan dosa kepada anak buahnya. Beralih ke armada Komandan Nobel, di mana diperlihatkan para pemburu hadiah yang sudah sampai di sana dengan membawa hasil tangkapan mereka. Dari informan pemberontak tersebut, Komandan Nobel pun dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang keberadaan kelompok pemberontak Blood X yang selama ini mereka kejar. Dan bahkan walaupun sudah mendapatkan informasi yang dia butuhkan, Komandan Nobel tetap saja tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan dan langsung menghabisinya dengan tangannya sendiri. Di sisi lain, Korra dan yang lainnya diperlihatkan telah lebih dulu sampai ke planet Saran dan bertemu dengan Raja Levitika, di mana mereka kemudian meminta izin kepadanya untuk bisa dipertemukan dengan Blood X bersaudara. Dan tidak berselang lama, setelahnya muncul segerombolan pasukan pemberontak dengan armada pesawat tempurnya yang tidak lain adalah kelompok Blood X. Kedua pemimpin kelompok tersebut yaitu Darian dan Devra bersaudara kemudian turun untuk menemui mereka, di mana Darian yang cowok sempat mengenali Gunner sebagai petani yang menjual stok bahan makanan kepada mereka. Awalnya mereka mengira kalau Gunner jauh-jauh datang untuk menjual kembali gandumnya kepada mereka, sehingga mereka diminta untuk pulang karena selama ini Raja Levitika telah memenuhi suplai makanan untuk kelompok mereka. We're not here to celebrate. With their bare hands to grow the grain that fed you. Namun Korra kemudian menjelaskan bahwa kedatangannya tidak lain adalah untuk meminta bantuan kelompok mereka untuk membantu warga desa melawan armada kerajaan Motherwood, di mana tentu saja di sini Devra yang cewek kemudian mengatakan kalau kelompoknya saja tidak akan mungkin bisa mengalahkan armada kerajaan yang dipimpin oleh Komandan Nobel, apalagi Korra yang hanya beranggotakan beberapa orang. Menurutnya itu adalah misi yang mustahil dan dia tidak ingin anggotanya mati sia-sia.
Tapi ternyata berbeda dengan sang adik, Darian justru merasa mempunyai tanggung jawab untuk membantu mereka. Karena mau bagaimanapun juga karena kelompok mereka telah melakukan transaksi dengan para petani di desa Gunner, sehingga para petani tersebut ikut jadi korban dari Komandan Nobel. Tapi di sisi lain karena Darian menyadari kalau itu bukanlah misi yang mudah, dia pun membebaskan para anggotanya memilih untuk ikut dengannya ataupun tidak. Jadi setelah mendengarkan ceramah singkat Darian, beberapa orang anggotanya secara sukarela bersedia untuk bergabung bersama Darian dan yang lainnya untuk membantu warga desa termasuk Milius, salah satu orang kepercayaan Darian. Who's going to make sure you'll return in one piece? Hasil mengumpulkan pasukan, mereka pun akhirnya berniat untuk kembali ke planet Vel. Namun Kai mengatakan kalau sebelum menuju ke sana, dia harus membuat satu pemberhentian terakhir untuk menyerahkan beberapa kiriman paket yang sudah ditunggu oleh pembelinya. Karena sudah dibantu sampai sejauh ini, Korra pun sama sekali tidak keberatan dengan hal itu dan mempersilahkan untuk menyelesaikan urusan tersebut. Balik ke planet Saran di tempat Raja Levitika, tepat setelah Korra dan rombongannya pergi meninggalkan planet itu, Komandan Nobel dan pasukannya pun tiba di tempat tersebut, di mana kembali diperlihatkan bagaimana kejamnya Komandan Nobel yang sama sekali tidak segan mengajar Raja Levitika setelah mengetahui kalau selama ini dia menyembunyikan para pemberontak di planet tersebut. Walaupun Raja Levitika sudah menjelaskan kalau apa yang dia lakukan hanyalah sebagai bentuk kebaikan yang memang telah menjadi identitas mereka, di mana hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan konflik antara Motherwood dan pemberontak. Namun Komandan Nobel tetap sama sekali tidak menunjukkan simpatinya, dan seolah hal itu tidak cukup, dia bahkan memerintahkan armadanya untuk membumi hanguskan seisi planet tersebut tanpa tersisa. Sementara itu, di sisi lain rombongan Korra diperlihatkan telah memasuki wilayah tidak terdaftar yang biasa digunakan untuk transaksi pasar gelap, tempat di mana sebelumnya Kai janjian dengan pembelinya. Rencananya mereka hanya akan melakukan pemberhentian singkat, ngedrop barang-barang pesanannya, dan mereka akan langsung melanjutkan perjalanan ke planet Vel. Namun Korra menyadari ada sesuatu yang ganjil, di mana orang-orang yang ada di sana sangat mirip dengan kelompok pemburu hadiah yang dia lihat di kota pelabuhan sebelumnya. Sayangnya sebelum sempat Korra mengambil tindakan, dia dan rekan-rekannya langsung disergap sehingga tidak sempat untuk melawan. Yang dari awal adalah memang seorang pemburu hadiah hanya memanfaatkan Korra setelah mendengar tujuannya yang ingin menemui Jenderal Titus, di mana dia mendapatkan ide untuk sekaligus mengumpulkan para buronan bernilai besar yang tidak bisa ditangkap sebelumnya di satu tempat, dengan dalil mengajak mereka bergabung dengan kelompok pemberontakan Korra. Komandan Nobel juga akhirnya tiba di tempat tersebut setelah dikontak oleh para pemburu hadiah sebelumnya, dan disinilah baru diketahui jika Korra adalah merupakan anak emas dari Jenderal Balitarius yang lebih dikenal dengan nama Ardelais, seorang pasukan elit yang juga mempunyai julukan Stargiver. Tapi sebuah kesalahan besar di mana Kai justru menyuruh Gunner yang hanya seorang petani untuk melumpuhkan Korra. Disinilah Gunner memberanikan diri untuk mengambil langkah yang mengejutkan, yaitu alih-alih menghabisinya, dia justru melepaskan ikatan Korra. Dan berkat keberanian Gunner, Korra pun mempunyai kesempatan untuk membebaskan rekan-rekannya yang lain, sehingga mereka bisa melakukan perlawanan kepada Komandan Nobel dan pasukannya. Walaupun mereka mampu memberikan perlawanan yang cukup menyulitkan, namun karena kalah jumlah dan juga kalah artileri, kelompok Korra tetap terpojok dan beberapa pesawat tempur milik anggota Blood Axe juga hancur begitu Komandan Nobel mulai memerintahkan armadanya untuk menyerang mereka. Menyadari hal itu,
Darian lalu memutuskan untuk nekat mengorbankan dirinya untuk menghentikan pesawat penghancur, dan dengan begitu sekaligus memberikan kesempatan kepada Korra untuk mendekati Komandan Nobel secara langsung. Setelah pesawat itu tumbang dan menghancurkan sebagian besar tempat tersebut, Korra yang sebelumnya berusaha mendekati Komandan Nobel akhirnya justru terjebak berdua dengannya, di mana akhirnya dia mempunyai kesempatan untuk melawan Komandan Nobel 1 lawan 1. Meski kalah fisik dibandingkan Komandan Nobel, namun karena dia merupakan former pasukan elit, IQ bertarungnya tetap lebih unggul, di mana dia memanfaatkan berbagai benda yang ada di sekitar untuk pertarungannya. Akhirnya Korra justru berhasil melumpuhkan Komandan Nobel. Setelah pertempuran tersebut, sampai di sini Korra dan yang lainnya pun akhirnya bisa kembali ke planet Vel dengan aman tanpa harus mengkhawatirkan serangan dari pasukan kerajaan. Paling tidak untuk sementara waktu. Ternyata tanpa mereka ketahui, Komandan Nobel yang sudah hampir mati pun masih bisa dibawa ke pusat medis kerajaan, di mana dia tempat tersebut kesadarannya dibangkitkan dan dikirim untuk menemui Jenderal Besar Balitarius yang tidak lain adalah ayah angkat Korra. Di pertemuan itu intinya Komandan Nobel melaporkan bahwa dia telah menemukan keberadaan Achilles atau Korra dan berjanji akan membawakan kepalanya. Namun Jenderal Balitarius ternyata mempunyai rencana lain dan meminta Komandan Nobel untuk menangkap putrinya hidup-hidup, karena katanya dia sendiri yang akan menyalibkan anaknya itu di depan para senat. Dan jika Komandan Nobel gagal menjalankan tugas tersebut, maka dialah yang akan menggantikan posisi Korra untuk menjalani eksekusi di depan publik. Di mana hal itu juga menjadi akhir dari film yang pertama, dan kita akan lanjut ke film yang kedua. Setelah menjalani perawatan intensif selama beberapa hari, Komandan Nobel akhirnya kembali mendapatkan kesadarannya. Dan hal yang pertama dia perintahkan kepada wakilnya adalah mengarahkan kapal mereka ke planet Vel untuk menangkap Skygiver atau Korra. Jadi begitu mendapat perintah tersebut, wakil komandan itu pun segera melakukan kontak dengan unit yang sebelumnya standby di planet tersebut dan memerintahkan para tentara itu untuk mempersiapkan kedatangannya dalam 5 hari. Di sini yang tidak dia ketahui, seluruh unit yang ada di sana sebenarnya sudah tewas dibantai oleh Korra dan hanya menyisakan 1 orang prajurit muda yang akhirnya juga berganti pihak ke para warga desa. Dengan begitu, mereka pun akhirnya jadi mengetahui rencana penyerangan yang akan dilakukan oleh armada Komandan Nobel beberapa hari lagi. Yes, sir. All is on target. Sementara itu, Korra dan para pejuang yang telah sampai di planet Vel pun langsung memberikan kabar baik, di mana mereka meyakini kalau Komandan Nobel telah tewas di pertarungan sebelumnya dan berkata kalau warga desa tidak perlu lagi khawatir. Sayangnya bersamaan dengan itu, si prajurit muda memberitahukan info yang baru saja dia dapatkan, di mana ternyata Komandan Nobel berhasil selamat dan armadanya berencana untuk menyerang desa tersebut dalam 5 hari ke depan. Mengetahui hal itu, Jenderal Titus pun segera meminta ketua desa untuk mengumpulkan seluruh warga, karena artinya peperangan melawan armada Komandan Nobel tidak bisa dihindari dan mereka harus segera bersiap untuk segala kemungkinan terburuk. Tanpa banyak basa-basi, Jenderal Titus yang memang adalah seorang ahli strategi langsung menyusun rencana pertahanan dan meminta warga desa untuk saling bekerja sama, laki-laki perempuan tanpa terkecuali, untuk mengambil peran demi mempertahankan desa mereka. Tidak hanya itu, mereka juga akan melatih warga desa dalam 5 hari itu untuk menggunakan senjata dan apapun yang bisa mereka gunakan, karena mereka jelas membutuhkan sebanyak-banyaknya pasukan untuk melawan armada Komandan Nobel. Saat yang lain sedang beristirahat, Korra yang sudah mulai dekat dengan Gunnar akhirnya menceritakan tentang siapa dirinya yang sebenarnya, di mana kita lalu diperlihatkan cerita yang lebih detail tentang masa lalu Korra.
Jadi Korra sempat ditugaskan menjadi pengawal elit kerajaan yang ditunjuk langsung oleh ayah angkatnya, yaitu Balitarius, di mana atas pengaruh sang putri pandangan Raja Motherwood yang saat itu menjadah sana-sini mulai berubah, dan dia kemudian berencana untuk mengakhiri era ekspansi dengan menghancurkan kapal perang kerajaan secara simbolis. Namun Jenderal Balitarius mempunyai pendapat lain karena dia ternyata tidak rela jika kerajaan harus mengakhiri kekuasaan yang telah susah payah dia bangun dengan menaklukkan begitu banyak planet. Jadi dia pun merencanakan pemberontakan terhadap warga kerajaan dan memerintahkan Korra untuk menghabisi sang putri. Awalnya Korra mengira kalau dia akan berada di bawah perlindungan ayah angkatnya setelah berhasil merebut tahta kerajaan, namun yang terjadi justru sebaliknya, di mana Korra malah dijadikan kambing hitam dan dituduh sebagai dalang atas pembunuhan keluarga kerajaan tersebut. Hal itu pun sekaligus menjelaskan alasan Korra menjadi buronan nomor 1 di kerajaan Motherwood, sehingga dia harus mengganti namanya dari Arthur menjadi Korra, dan sampai saat ini hanya beberapa orang saja yang mengetahui identitas aslinya. Lanjut dengan menjalankan rencana yang telah disusun oleh Jenderal Titus, di mana langkah pertamanya adalah mereka harus mengumpulkan hasil panen yang berharga di satu tempat untuk dijadikan sebagai tameng, sekaligus alat negosiasi dengan Komandan Nobel, karena dia tahu kalau pasukan Komandan Nobel juga masih membutuhkan suplai makanan untuk memenuhi kebutuhan logistik armada. Pekerjaan yang normalnya digarap dalam waktu beberapa minggu, kini harus mereka selesaikan hanya dalam waktu 3 hari, sehingga seluruh warga desa harus bekerja berkali-kali lebih keras dari biasanya. Setelah menyelesaikan tahap pertama, mereka lalu mulai membuat strategi pertahanan dengan menyusun hasil panen mereka menjadi tumpukan tepung gandum sebagai tameng untuk menahan peluru. Selain itu, Jenderal Titus juga membuat beberapa parit-parit untuk melakukan serangan mendadak jika negosiasi tidak berjalan sesuai dengan rencana. Dan persiapan terakhirnya mulai mereka kerjakan dengan mempersenjatai seluruh warga desa dengan berbagai senjata yang bisa mereka kumpulkan dari sisa-sisa unit tentara yang sebelumnya telah dihabisi oleh Korra. Sementara itu, Korra juga mempersiapkan pesawatnya yang sudah jogrok lama dan tidak pernah dia sentuh dan menyembunyikannya untuk serangan kejutan. Malam harinya, sehari sebelum pasukan kerajaan yang dijadwalkan akan datang, Jenderal Titus mengusulkan agar rekan-rekan pejuang pemberontak menceritakan asal-usul masing-masing untuk menjalin kepercayaan di antara mereka. Untuk memulainya, Jenderal Titus sendiri lalu menjelaskan latar belakangnya kepada mereka, di mana dulu dia dan pasukannya diperintahkan untuk membumi hanguskan sebuah wilayah yang ingin memerdekakan diri dari kerajaan Motherwood, yang kemudian dia tolak. Namun sebagai konsekuensi atas keputusannya itu, dia kemudian dianggap sebagai pembangkang dan justru dihukum dengan melihat semua anak buahnya dieksekusi di depan matanya. Lanjut, Milius menceritakan tentang tempatnya berasal yang tidak jauh berbeda dengan planet Vel yang aman dan tentram, hingga armada pasukan kerajaan muncul dan mulai menjajah tempat tersebut, di mana semua orang lalu dijadikan pekerja paksa, sementara mereka yang sudah tua dan terlalu lemah akan dieksekusi sampai suatu ketika kelompok pemberontak muncul dan membebaskan kamp kerja paksa tempat milik mereka. Dan sejak saat itulah dia kemudian bergabung dengan kelompok Blood X dan selalu bertarung bersama mereka untuk membebaskan wilayah yang berada di bawah kontrol kerajaan. Lalu giliran Nemesis. Dulu leluhurnya adalah kaum yang seluruh hidupnya untuk berperang sampai suatu saat mereka berniat untuk meninggalkan tradisi berperangnya dan menjadi nelayan di sebuah wilayah kecil. Tapi saat itulah pasukan kerajaan Motherwood datang dan membumi hanguskan hampir semua orang, termasuk anaknya yang menjadi korban. Yang saat itu dia memutuskan untuk kembali berperang dan mengganti tangannya sendiri dengan artefak kuno milik sukunya, di mana benda tersebut kemudian mampu membuatnya menggunakan pedang yang menyala-nyala dan menghabisi para pasukan kerajaan secara diam-diam. For the surrender of my own. Not a day passes.
Sementara itu Tarak menceritakan kalau dia berasal dari sebuah kerajaan yang sebenarnya juga tidak pernah cari masalah dengan kerajaan Motherwood. Bahkan saat itu, sang raja alias ayahnya Tarak berusaha untuk menjalin hubungan dengan kerajaan Motherwood untuk menghindari konflik. Tapi hal itu justru membuat raja tersebut tewas dan armada kerajaan Motherwood langsung menyerang kerajaan mereka. Melihat hal itu, ibunya memerintahkan Tarak untuk kabur demi menjaga garis keturunan kerajaan. Sementara beliau memilih untuk gugur di tempat tersebut demi mempertahankan kehormatannya. Sejak saat itulah dia menjadi pelarian di planet entah berantah demi tugasnya untuk menjaga garis keturunan kerajaannya. Lalu, saat giliran Korra, dia tidak menceritakan secara rinci tentang asal-usulnya dan hanya mengatakan kalau dia adalah seorang yatim piatu korban perang. Ia khawatir jika orang-orang mengetahui kalau dia adalah anak angkat dari Balitarius, sumber dari sebuah tirani, maka dia akan semakin tidak diterima oleh semua orang. Beralih ke pesawat induk kerajaan, diperlihatkan Komandan Noble yang sudah mulai pulih, kemudian langsung mengambil alih komando pesawat, di mana dia lalu meminta anak buahnya menghubungi unit di planet Vel untuk meminta update info dari sana. Namun dia menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh karena dia tidak pernah melihat prajurit lain selain prajurit muda tersebut dan menduga kalau seluruh unitnya sebenarnya telah tewas. Jika hal itu benar terjadi, maka rencananya pun otomatis telah diketahui oleh Korra, sehingga dia memutuskan untuk mempercepat kedatangannya ke tempat tersebut. All set. Singkat cerita, pesawat induk kerajaan pun mulai terlihat memasuki orbit planet Vel, yang mana hal itu membuat para warga langsung berlarian dari dalam pesawat komando. Komandan Noble juga terlihat bagaimana para petani telah melakukan persiapan yang cukup cerdik dengan menumpuk tepung gandum yang dia butuhkan di antara rumah-rumah penduduk. Ia pun menyadari kalau hal itu sudah pasti adalah rencana yang dibuat oleh Jenderal Titus, karena tidak mungkin petani-petani itu mampu membuat strategi sampai ke level tersebut. Berdasarkan hal itu, Komandan Noble yang menyadari kalau dia harus meminimalisir kerusakan, kemudian terpaksa datang sendiri mengerahkan artileri berat dan mengutus satu tim pasukan elit untuk diam-diam menculik wanita dan anak-anak yang niatnya akan dia gunakan sebagai tawanan. Sampai di sini, Korra secara terang-terangan menyambutnya, di mana dia yang sudah mengetahui maksud kedatangan Komandan Noble ke sana adalah untuk menangkapnya, lalu melakukan negosiasi. Korra bersedia menuruti perintah Komandan Noble asalkan Komandan Noble akan membiarkan tempat tersebut. Tanpa kurang ketahui, Komandan Noble telah memerintahkan beberapa pasukannya dari belakang untuk menawan para wanita dan anak-anak. Disinilah Gunner yang mengetahui rencana di balik Komandan Noble dan menilai bahwa salah besar mempercayai orang sepertinya. Dia justru mengambil senapan Korra yang kemudian dia gunakan untuk membunyikan lonceng alarm sebagai tanda perang, dan saat itu juga salah seorang warga menembak salah satu pesawat milik Komandan Noble. Sampai di sini Komandan Noble yang sudah paham betul strategi berperang justru langsung masuk ke dalam parit-parit, di mana dia menghabisi semua orang yang berada di sana sehingga dia bisa kembali ke pesawat induk dengan aman.
sisi lain ternyata hal itulah yang menjadi tujuan dari Korra, di mana dia mengambil pesawat yang sebelumnya dia sembunyikan dan memanfaatkan kekacauan itu untuk pura-pura menjadi salah satu di antara pesawat yang kembali ke pesawat induk. Dengan menggunakan bom asap, dia berpura-pura menjadi salah satu korban agar bisa langsung masuk ke hanggar emergensi sehingga dia bisa menyusup ke dalam pesawat induk. Sementara itu di bawah Jenderal Titus dan yang lainnya harus mati-matian menahan serangan pasukan Komandan Nobel yang tersisa, sampai-sampai Nemesis harus berhadapan dengan pasukan elit pun harus mengorbankan dirinya untuk melindungi para warga wanita dan juga anak-anak. Sempat ada harapan saat semua orang menganggap bahwa mereka telah berhasil mengusir pasukan Komandan Nobel, tapi mereka semua telah salah besar, karena di belakang sebelumnya Komandan Nobel telah mengerahkan banyak pasukan dan artileri berat. Melihat hal itu, Milius, seorang letnan dari pasukan pemberontak Blood Ace yang tidak ingin tempat itu hancur, lalu berusaha berlari ke depan dan menembak artileri dari jarak dekat menggunakan sebuah RPG. Tapi bahkan sampai di sini pun gelombang ketiga dari pasukan Komandan Nobel masih terus berdatangan. Merasa kalau mereka tidak akan mempunyai harapan, Jimmy, sang robot yang dari awal hanya disetting untuk menjadi robot serabutan, akhirnya muncul dengan mode tempur. Entah apa alasannya, tapi dia justru melihat para warga desa dan dibenarkan dia mampu menghabisi seluruh pasukan dari Komandan Nobel dengan sendirian. Sementara itu, setelah Korra dan Gunner berhasil masuk ke dalam pesawat induk, saat ada kesempatan mereka langsung menghabisi beberapa pasukan di sana, di mana mereka kemudian membagi tugas. Korra akan memasang bom waktu pada ruang mesin, sementara Gunner akan kembali ke pesawat mereka untuk bersiap melarikan diri. Sialnya, aksinya justru ketahuan oleh salah seorang pasukan kerajaan yang bertugas di sana, di mana otomatis dia harus melumpuhkan pasukan tersebut, yang membuat hal itu justru menjadi besar hingga akhirnya Komandan Nobel pun menyadari bahwa Korra telah menyusup ke dalam pasukan induknya. Sampai di sini Komandan Nobel lalu memerintahkan anak buahnya untuk meluluh lantakan desa tersebut bersama dengan Gundam dan para pasukannya sendiri, dan fokus untuk menangkap Korra yang telah menyusup di dalam pesawatnya. Tanpa dia sadari, Korra telah memasang bom di ruang mesin pesawat induk tersebut. Kembali ke Korra dalam perjalanannya kembali ke pesawatnya untuk melarikan diri, dia sempat dihadang oleh beberapa pasukan elit kerajaan. Untungnya karena terlatih, dia sendirian masih mampu mengatasi beberapa pasukan elit dalam adu mekanik tersebut dan bahkan mengambil pedang milik mereka. Sampai akhirnya Korra kembali dihadang oleh pasukan Nobel sendiri, dan bersama dengan itu meriam utama kapal induk tersebut telah membidik ke arah desa dan bersiap untuk menembaknya. Namun yang terjadi adalah kapal induk pun akhirnya hancur setengah, di mana Korra yang masih berada di dalam terpaksa kembali harus meladeni tantangan dari Komandan Nobel secara by one. Meskipun dia sempat dibuat kewalahan menahan serangan Komandan Nobel dan hampir membuatnya tewas, namun kali ini berbeda. Karena saat dia sudah dalam keadaan terjepit tersebut, Gunner tiba-tiba membantunya dengan menusuk Komandan Nobel dari belakang, dan akhirnya kali ini dia benar-benar memastikan kalau Komandan Nobel telah tewas. Di saat yang bersamaan, bala bantuan dari pasukan kelompok pemberontak Blood Ace tiba-tiba muncul untuk membantu membersihkan musuh-musuh yang tersisa di medan perang, di mana tidak membutuhkan waktu lama mereka berhasil menghancurkan dominasi pertahanan komando dari Komandan Nobel, hingga akhirnya mereka pun benar-benar memenangkan peperangan tersebut. Dan itu juga menjadi akhir dari film part kedua, di mana seharusnya ada endingnya film ketiganya. Masih ada pencarian Putri Isa, namun itu pun masih belum jelas.
Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa subscribe dan like serta komen, dan juga nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita yang lain. Terima kasih. Look, it's Steph Replotax.